Oke, selamat pagi, Tem. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik-baik, sehat-sehat. Papa Mama gimana? Sehat semua ya, puji Tuhan, haleluya. Oke, kita akan mulai pembelajarannya kita di pagi hari ini. Kita akan belajar tentang waktu paruh. Ya, oke. Sebelum kita masuk dalam pembelajarannya kita, ada yang mau pimpin doa dulu? Bisa Rachel lah berdoa untuk kita. Ya, oke. Silakan Rachel. Oke, thank you Rachel. Oke. Ayo kita berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya. Ya. Berdiri dulu. Ya. Supaya enggak lupa toh. Salam pik. Wah, oke, terima kasih, duduk kembali. Ya. Oke, nah sekarang perhatikan ini di depan ya, kita akan belajar masuk secara khusus tentang waktu paruh ya, yang lalu punya kan udah PowerPoint-nya Ibu udah jelaskan sampai akhir ya. Nah, jadi kompetensi dasar yang kita pelajari ini apa? Coba yang bisa membacakan untuk Ibu 3.10. Oke, berikutnya. Oke, nah kemudian indikator pencapaian kompetensi untuk yang hari ini itu Ibu ambil yang dari IPK 3, yaitu mendeskripsikan peluruhan bahan radioaktif. Nah, tujuan pembelajarannya ini yang pertama apa? Oke, kedua? Yang ketiga? Lalu yang berikutnya? Iya, nah sekarang ada yang tahu menentukan waktu paruh radioaktif, lambangnya waktu paruh apa? Yo, kemarin udah lo ya. Apa lambangnya waktu paruh? T besar atau T kecil? Lupa. Yo, sebentar lagi udah. Ya, umur itu umur. T kecil ya, umurnya. Kalau waktu paruh itu T besar, T setengah ya, jangan lupa ya. Lalu menentukan sisa bahan radioaktif tergantung. Kalau yang ditanyakan adalah banyaknya atom, kita menggunakan N besar. Kalau yang ditanyakan banyaknya massa, itu adalah M. Kalau aktivitas berarti A. Kemudian apa lagi ya? Aktivitas, massa, kemudian atom ya, itu ya. Jadi tergantung. Nah, sekarang masuk di Christian Worldview-nya. Ini kamu ingat, di Roma 12 ayat 2. Ada yang hafal enggak Roma 12 ayat 2? Nggak ada yang hafal. Yuk, baca coba sama-sama Roma 12 ayat 2. Iya. Ya, jadi kita hari lepas hari harus mengalami perubahan seturut dengan siapa? Seturut dengan kehendak Allah, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dunia ini terus berubah, iptek terus berubah juga. Tetapi dunia ini berubah makin baik atau makin hancur? Makin hancur, perang terjadi di mana-mana ya, kemudian permusuhan antara keluarga juga terjadi di mana-mana ya. Nah, itu kenapa? Karena mereka itu tidak punya siapa? Tidak punya Tuhan Yesus. Kalau mereka punya Tuhan Yesus, maka mereka tidak akan hidup sesuka hatinya ya. Oke ya, jadi dengan harapan ini nanti kamu ingat ya di Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu arahnya tidak menentu ya sekarang. Nah, semakin ke sini itu semakin mengkhawatirkan. Biarlah oleh penyertaan dan kasih Tuhan kita boleh mengalami perubahan yang baik seturut dengan kebenaran firman Tuhan, dan hari lepas hari kita boleh semakin menjadi berkat bagi sesama kita. Oke. Nah,
Ini ya, ini rumus-rumus yang kita akan pelajari lebih lanjut, yaitu tentang peluruhan ya. Peluruhan, kalau yang mula-mula itu apa? Mula-mula N0 ya, N0 mula-mula, kemudian yang akhir itu berarti NT atau N saja, kemudian umur itu adalah umur peluruhannya, ya waktunya itu berapa, itu adalah T, tetapi waktu paruhnya itu adalah T setengah. Jadi kamu ingat ini, ya, ingat ini. Tunggu ibu perbesar ya. Ya, ini ya. Jadi ini rumus waktu paruh yang akan kita gunakan ya. Rumus waktu paruh yang akan kita gunakan di sini adalah NT per N0 sama dengan 1/2 dikali dipangkatkan T per T setengah. Yang di bawahnya adalah T setengah ya. Ini T setengah. T setengah ini harusnya pakai T besar sih, tapi pakai T kecil juga nggak ada masalah ya. Nah, kalian ingat untuk mencari jumlah atom ya, itu adalah massa dibagi dengan MR dikalikan dengan Na. Ada yang ingat Na itu apa? Bilangan Avogadro. Berapa itu? Bilangan Avogadro. Harusnya kalian hafal. Wih, luar biasa Aldi. Tepuk tangan buat Aldi. Wih. Iya. Ya, A ini adalah aktivitas ya. Aktivitasnya ini ya. Nah, ini lambda dikalikan dengan N, di mana lambda itu adalah tetapan radioaktifnya ya, atau tetapan peluruhan. Ya, tetapan peluruhan. Kemudian untuk mencari tetapan peluruhan itu besarnya adalah 0,693 dibagi dengan T setengah. Di mana T setengah itu adalah waktu paruhnya. Ya, T setengah adalah waktu paruhnya. Jadi ingat aja ini rumus ya untuk penetapan di pada waktu paruh. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, Ibu akan bagi dulu menjadi beberapa kelompok 6 ya, 6 kelompok. Oke, 6 kelompok gimana? Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nanti masing-masing kelompok akan dapat beberapa soal. Kemudian untuk dikerjakan bersama-sama, nilainya berarti nilai kelompok. Lalu masing-masing kelompok itu nanti memilih salah satu nomor yang mau dipresentasikan. Jadi kamu kerjakan satu nomor, pilih yang paling sulit menurut kamu atau yang paling mudah menurut kamu. Nanti kamu tempel ya. Kita akan rolling lagi seperti kemarin ya. Jadi nanti setelah selesai diskusinya mengerjakan soal-soal itu, kemudian soalnya nanti Ibu akan bagi ya. Soalnya nanti Ibu akan bagi, masing-masing kelompok akan mendapatkan soal yang berbeda. Enggak sama, berarti ada 30 nomor soal. Ya, 30 nomor soal ya, karena satu kelompok itu 5 soal. Ada 6 kelompok berarti ada 30 nomor. Nah, itu soalnya beda-beda semua, tetapi semuanya menyangkut tentang waktu paruh ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat. Jadi ini udah selesai dicatat. Udah ya. Jadi rumusnya ini nanti di masing-masing lembar kerjanya ada soal apa rumusnya ada, tetap ada ya. Oke? Jelas? Ya, ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soal nih. Ibu akan stop share dulu ini. Kemudian ya. Bentar ya. Oke, kita akan masuk di sini nih. Kita akan mengerjakan soalnya. Nah, di sini ada suatu zat radioaktif ditentukan dari sebuah fosil dengan massa berapa? 0,5 gram. Ya, jadi ini M-nya berarti sama dengan 0,5 gram. Kemudian diperkirakan massa mula-mula. Mula-mula itu berarti apa? M0. M0 sama dengan berapa? 2 gram. Kemudian kalau zat tersebut memiliki waktu paruh. Waktu paruh tadi lambangnya apa? T1/2 sama dengan berapa? Ini 4.000 tahun ya. Kalau begitu usia fosilnya berapa? Jadi usia fosil berarti itu kita pakai T. T-nya ini sama dengan berapa? Ya, T-nya sama dengan berapa? Nah, kita punya M dan punya M0 ya, punya M dan punya M0. Coba perhatikan ke sini dulu, jangan lihat ke papan dulu, jangan nulis dulu. M per M0 ya. Nah, kalian punya rumus tadi apa? M dibagi dengan M0 itu sama dengan apa? T sama dengan apa tadi? Ayo rumusnya apa tadi? Hah?
Masih ada? Oh yaudah, kalau nggak ada ya kita pakai rumus ini aja. M sama dengan apa? M0 kali 1/2 dipangkatkan N. Di mana N kecil itu sama dengan apa? Sama dengan T dibagi dengan T 1/2. Ya. Nah sekarang berarti kalau kita mau lihat M dibagi dengan M0, ini kan sama dengan 1/2 dipangkatkan N kan? Ya atau ya? Nah masanya berapa sekarang? 0,5 gram. Berarti 0,5 dibagi dengan berapa? 2 gram. Ini gram, ini gram. Sama dengan 1/2 dipangkatkan N. Ya, ini sebetulnya bisa selesaikan pakai logaritma. Tapi tidak usah pakai logaritma juga nggak apa-apa. Nah, sekarang 0,5 itu sama dengan berapa? 1/2. Oke, berarti 1/2 dibagi 2 sama dengan 1/2. Ini kita pangkatkan N. 1/2 dibagi 2 per 1. Ya. Ini per 1. Berarti sama dengan berapa? 1/4 sama dengan 1/2. Ini kita pangkatkan N. 1/4 itu sama dengan 1/2 pangkat berapa? Pangkat 2. Maka di sini 1/2 pangkat N. Ya. Sorry. Pangkat 2 ini akan sama dengan apa? 1/2 dipangkatkan N. Kalau begitu, N sama dengan berapa? N sama dengan 2. Artinya apa? Peluruhan yang dialami itu berapa kali? 2 kali peluruhan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam rumus ini nih. Di mana N itu sama dengan T dibagi dengan T 1/2, maka T akan sama dengan apa? N dikalikan dengan T 1/2. N-nya berapa tadi? 2. T setengahnya berapa? 4.000 tahun. Oke. 4.000 kali 2. 8.000 tahun. Begitu cara mencarinya. It's so easy, ya. Jadi kalau kalian misalnya dari rumus ini kalian mau mencari N-nya menggunakan logaritma boleh nih, ya, dari M sama dengan M0 dikalikan 1/2 dipangkatkan N. Ini boleh pindah sini dulu nggak apa-apa. M dibagi dengan M0 sama dengan 1/2 pangkat N. Berarti ini kita kalikan dengan apa? Logaritma ya. Tapi kan lebih lama caranya nyari ya. Jadi lebih lama ini. Ini nanti di sini berarti log M dikurangi dengan log M0. Ini akan sama dengan N dikalikan dengan log 1 dikurangi dengan log 2. Ribet ya. Jadi jangan pakai itulah. Nggak usah pakai logaritma. Oke, silahkan kalau mau dicatat, dicatat. Oke. Ya, jadi di sini ada soal ya, masa mula-mula berarti M0, waktu paruh 30 menit, berarti ini T setengah 30 menit, kemudian dia meluruh selama 2 jam ya. Ditanyakan berapakah masanya yang tersisa. Nah, 2 jam ini kita harus jadikan ke detik, berarti kali berapa tadi? 102 kali 60 jadi 120 ya. Nah, ditanyakan M sama dengan berapa? Rumusnya M itu apa? M sama dengan M0 kali 1/2 pangkat N kecil kan ya. N kecilnya itu sama dengan T dibagi T setengah. T-nya itu 120 menit, T setengahnya sama dengan 30 menit. Berarti berapa? 4. Oke. Nah, kalau begitu tinggal masuk di sini nih. Berarti sama dengan M0 dikalikan 1/2 dipangkatkan 4. 1/2 pangkat 4 berapa? Hah? 16. 16 ya. Berarti ini adalah 10 dibagi dengan 16 kilogram. Sama dengan berapa? 5 per berapa? 8 kilogram ya. Nanti kamu cari berapa ya. Kalau ditanyakan berapa banyaknya yang meluruh. Kalau yang ditanyakan berapa banyak yang meluruh itu berarti nanti carinya delta M ya. Sama dengan M0 dikurangi dengan M. Seperti itu. Ya. Oke. Oh, boleh nggak apa-apa ya. Oke, nanti lagi. Loh, lama nanti. Sebentar, kan cuma begitu saja. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ini contoh yang ketiga nih. Nah, kalau ada dalam bentuk grafik seperti ini nih. Ya, dalam bentuk grafik. Nah, ini ya Ibu perbesar grafiknya. Kalau dalam bentuk grafik seperti ini, maka kita lihat nih. Mula-mula yang ini berarti ini adalah M0. Kemudian di sini adalah M-nya. Ya, boleh pakai N, boleh pakai M, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang ini kan setengahnya nih, dari 100 ke 50. M dibagi dengan M0. Sama dengan 50 per berapa? 100. Ya. Ini sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan N. Ya. Nah, sekarang di sini waktunya berapa?
10 hari ya, waktunya 10 hari. Berarti ini pada saat dia jadi setengahnya, ini ya, ini jadi setengah mula-mula, ini kan berarti sama dengan setengah dipangkatkan 1 kan? Ini kan sama dengan 1/2 pangkat 1 toh? Iya, berarti di sini kalau N-nya sama dengan 1, maka dia baru mengalami 1 kali peluruhan. Jadi time-nya ini sama dengan berapa? 10 hari. Maka T yang dibagi dengan T setengah, ya ini T setengah, ini akan sama dengan 1 ini ya. Berarti T setengahnya sama dengan umurnya berapa? Maka ini sama dengan 10 hari. Jadi waktu paruhnya sama dengan 10 hari. Nah ini ditanyakan pada saat masa yang tersisa ya, saat berumur 30 hari. Berarti time-nya sama dengan 30 hari. Nah, kalau time sama dengan 30 hari, kita cari N sama dengan apa tadi? T dibagi dengan T setengah. Sama dengan 30 dibagi 10. Sama dengan berapa? Berarti berapa kali peluruhan? 3 kali peluruhan. Maka untuk mencari M, kita boleh langsung pakai M0 kali 1/2 dipangkatkan N. Maka M0-nya berapa? 100, oke. Ini dalam gram, ini dikalikan 1/2 berarti pangkat 3. 1/2 pangkat 3 berapa? 1/8, berarti sama dengan 100 gram dibagi dengan 8 sama dengan berapa? 12,5 gram. Oke, finish sampai di sini. Ya. Seperti itu, Ji.